Kepala Sekolah SD Negeri Mafututu, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan satu kegiatan dalam guru penggerak, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas pada program guru penggerak, yaitu modul 1.4. Saya Siti Nura Karim, CGP Angkatan 11 SD Negeri Mafututu. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita pada alam yang gelap menuju alam yang terang. Dan semoga dengan salawat yang sudah selalu kita lantunkan, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukannya diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Namun sebelum saya lanjut pada pemaparan materi yang lebih detail, saya ingin menggali informasi atau pertanyaan pada Bapak Ibu. Kira-kira berkaitan dengan budaya positif ini, terlintas di pikiran Bapak Ibu itu, budaya positif itu seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu atau salah satu bisa menjelaskan sedikit ke saya terkait apa yang Bapak Ibu paham terkait dengan budaya positif. Iya. Makasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sepemahaman saya saja, kalau budaya positif itu, kalau pemahaman saya itu, kalau orang terkata di sekolah itu seperti keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif, seperti selalu bertanggung jawab, hormat kepada guru, dan itu saja yang perlu. Dan saya paham, mungkin kurang mungkin dari Ibu. Terima kasih. Bisa. Terima kasih. Penjelasan yang lebih detail. Iya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain? Yang lain ada yang lain? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Oh, Pak Dino, silakan terkait dengan budaya positif ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja terkait dengan budaya positif. Saya menanamkan kepada siswa dengan keimanan, jujur, kecerdasan. Itu harus kita utamakan. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya. Penjelasan dari Bapak Ibu tadi terkait dengan budaya positif itu betul sekali. Ya. Terus budaya positif ini apakah perlu kita kembangkan di sekolah kita? Sangat penting sekali ya. Iya, penting. Kenapa pentingnya untuk menerapkan budaya positif ini pada sekolah kita? Tujuannya supaya untuk menumbuhkan motivasi diri atau motivasi intrinsik pada diri siswa terkait dengan kebiasaan-kebiasaan budaya positif tadi. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu tidak perlu kita harus menyebarkan pada seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan ini, baik guru maupun siswa. Terutama siswa, kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, tujuannya supaya mereka dapat menjadi siswa yang tadi berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab dan disiplin. Dengan mewujudkan sifat tersebut, maka kita telah
mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menjalankannya filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada konsep budaya positif ini ada 7 inti ya, ada beberapa inti yang perlu kita pelajari pada modul 1.4 ini. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran baru, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Terus kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita lihat ya, pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pada pembelajaran yang pada paradigma baru ini, yang ingin saya tanyakan, yang terlintas Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru pernah mendengarkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa jelaskan sedikit terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau guru itu? Bisa? Ya? Bisa? Mungkin dari Bapak Ibu bisa jelaskan sedikit terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bapak Ibu, selama ini kan dari dulu kita selalu melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau satu arah. Kita tidak pernah memahami kebutuhan siswa atau karakter-karakter siswa, sehingga yang kita lakukan itu adalah pembelajaran satu arah, guru saja. Kita menuntut siswa untuk mengikuti apa yang kita mau, sementara kita tidak menuntun siswa tersebut. Nah, dari sini pada pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Mereka belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita yang dulu biasanya kita mengajar selalu monoton, selalu melakukan metode ceramah, maka dari sini kita harus merubah paradigma kita menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita harus menuntut siswa, kita harus menjadi contoh teladan bagi siswa agar siswa kita menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, mendapatkan kebahagiaan dan kemerdekaan. Nah, dari pembelajaran paradigma baru tadi, kita lihat ya, pada profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen yang perlu kita ketahui. Elemen yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada profil pelajar Pancasila ini tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi untuk melihat profil pelajar Pancasila ini kan? Tidak asing lagi kan? Iya. Pada kurikulum Merdeka ini kan kita sudah tahu profil pelajar Pancasila. Terus elemen-elemennya ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita dituntut ya untuk menuntut siswa untuk menjadi siswa yang berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Siswa menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, berkependidikan global. Artinya kita ini Indonesia ini merupakan bermacam-macam suku bangsa ya. Jadi beragam suku bangsa. Oleh karena itu dari budaya-budaya kita terapkan, mereka tahu bahwa budaya kita Indonesia ini bermacam-macam. Terus yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong ini jangan kita fokus pada cuma di kerja bakti, karena selama ini pemikiran kita ini bahwa gotong royong ini berarti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, pada
ide seperti itu. Terus bernalar kritis, berarti dia mampu berpikir secara kritis. Nah, kita lihat, lanjut pada budaya positif ini juga kita lihat pada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, pada teori kontrol ini, teori kontrol atau teori pilihan, yaitu selama ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Artinya begini, kita berpikiran bahwa kita mengontrol murid itu, berarti murid akan melakukan apa yang kita mau. Itu pemikiran kita. Tetapi sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Artinya kalau murid itu melakukan sesuatu hanya dari pengawasan guru tanpa ada keyakinan pada diri dia ya, motivasi diri atau motivasi intrinsik tadi, maka dia melakukan sesuatu itu hanya di depan guru karena takut kepada guru tanpa ada kesadaran sendiri atau motivasi diri tadi. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, contohnya penguatan positif dan yang efektif dan bermanfaat itu artinya ya, kita lanjut pada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, kalau siswa itu berbuat salah, terus kita mengatakan kepada dia bahwa dengan suara yang keras bahwa dia salah, dengan catatan dia akan takut dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu ternyata salah. Ilusi itu ternyata salah ya. Yang untuk kita melakukan demikian untuk menguatkan karakter dia, tetapi ternyata salah. Yang benar itu kesadaran dari siswa itu sendiri. Begitupun dengan guru, kesadaran dari kita sendiri baru kita bisa melakukannya dengan baik. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ini kita sebagai guru berarti kita lebih dewasa dari siswa atau murid. Nah itu kita beranggapan bahwa karena kita lebih besar maka kita berhak ya memaksa siswa atau melakukan sesuatu dan siswa itu melakukan sesuatu karena takut kita. Sebenarnya itu salah, ilusi itu salah. Lanjut ya, kita lihat pada stimulus, respon dan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, kita lihat pada anak ya. Dan pemikiran kita bahwa kebutuhan anak itu sama. Ternyata realitanya kebutuhannya berbeda. Karena setiap anak itu punya kebutuhannya berbeda-beda. Tidak sama. Sedangkan kita guru saja punya kebutuhannya berbeda-beda. Punya karakter yang berbeda-beda. Terus pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini. Jadi semua orang itu stimulus respon mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Karena manusia itu punya pemikiran, pemahaman, pendapat itu berbeda-beda. Yang ketiga, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, pada stimulusnya itu kita mencoba ya, tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha ya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita lihat pada anak-anak, perilaku buruk dilihat
tujuan di sana tuh. Semua perilaku memiliki tujuan. Mereka melakukan itu atas dasar tujuan. Kenapa sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut? Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka, tetapi kita harus tanya, melakukan pendekatan di anak tersebut. Mengapa sehingga ia melakukan hal tersebut? Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Pada ini orang lain bisa mengontrol saya. Yang beranggapan, kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak. Ternyata tidak. Yang bisa mengontrol anak itu adalah diri dia sendiri. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah anak. Sewaktu-waktu kalau anak itu melakukan sesuatu hanya karena takut kepada guru. Dan suatu-suatu juga kalau gurunya tidak ada, berarti dia tidak akan melakukan hal yang baik tersebut lagi. Oleh karena itu, semua yang dia lakukan itu melalui dari apa? Diri sendiri. Dari motivasi intrinsik tadi, motivasi diri sendiri dia, baru dia bisa melakukan hal tersebut. Terus lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini kita berpikir bahwa kita membujuk anak itu supaya anak itu menjadi baik. Ternyata pada teori kontrol kita harus bagaimana? Kita tidak bisa membusuk anak. Kita harus menjalin komunikasi. Kita harus berkolaborasi dengan anak agar anak bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, pada model berpikir menang atau kalah, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya, jadi anak yang melakukan kesalahan itu belum tentu ia salah atau kalah. Tetapi kita harus tanya dulu toh, apa penyebabnya, tujuannya melakukan hal tersebut. Kemudian kita harus menyelesaikan, menjalin komunikasi dengan baik, mencari solusi agar anak tersebut jangan karakternya bahasa lain terburuk ya. Jadi lanjut. Kita lihat ya tentang disiplin positif. Pada disiplin positif ini kita lihat ya, kalau berbicara tentang disiplin berarti kita akan berpikiran ya mengarah ke peraturan atau aturan tata tertib. Nah, kita lihat di sini. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini kita mengajarkan anak untuk disiplin. Yang perlu kita tahu, jika anak itu disiplin, harus mulai dari mana dulu? Dari diri sendiri. Kalau dia sadar akan diri sendiri untuk melakukan nilai-nilai yang dia yakini tadi saya bilang yang pertama adalah motivasi diri atau motivasi intrinsik tadi yang muncul pada diri sendiri dulu, baru bisa dia melaksanakan disiplin positif tadi. Bukan cuma anak, kita sebagai guru saja, kalau seandainya tidak ada kesadaran pada diri kita untuk melakukan disiplin positif, otomatis kita melakukan sesuatu itu hanya karena takut atau hanya karena dapat imbalan. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Yang tadi saya bilang saya katakan bahwa disiplin itu kita harus menumbuhkan disiplin itu semua harus didasari dengan kesadaran dari diri sendiri dulu.
Kalau kita tidak sadar, maka ya kita melakukan sesuatu itu hanya karena takut atau hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita lihat pada budaya positif ini, kita lihat nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya angkat dengan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai kebajikan itu artinya kata-katanya saya angkat itu dari profil belajar Pancasila. Yang pertama itu seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus menurut IBO, primary year program PYP, yaitu contoh ya nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, keterampilan hidup menurutnya keterampilan hidup atau skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak mendengar orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti sebentar kita akan angkat pada keyakinan kelas. Nah, kita lihat pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat ya, pada kebutuhan dasar ini, jika kebutuhan dasar kita ini tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti anak. Anak itu kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Sebentar kalau kita lihatnya kebutuhan dasarnya apa-apa. Namun kenapa sehingga anak sekarang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, itu karena ada alasannya. Karena bisa saja karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dia dapat melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di sini kita lihat kebutuhan dasar tadi ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan terkait akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, di sini saya contohkannya. Kenapa anak yang setiap ke sekolah pada kebutuhan bertahan hidup ini? Ketika anak pergi ke sekolah, dia pada saat proses pembelajaran dia malas-malasan. Nah, hal yang dia lakukan itu jangan dulu kita marah, jangan dulu kita salahkan dia. Bisa saja kebutuhan dasar bertahan hidup ini tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut membuat sesuatu yang tidak diinginkan tersebut. Misalnya, mungkin saja pada saat tadi dia berangkat ke sekolah, dia tidak makan. Otomatis perutnya yang lapar itu bisa saja mengganggu konsentrasi dia. Atau saja bisa saja karena kesehatan dia terganggu sehingga dia tidak nyaman untuk belajar. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita contohkan ya, pada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya di dalam proses pembelajaran, misalnya dalam kelompok ada 5 orang misalnya, terus satunya
Misalnya temannya tidak merasa, karena dia merasa dia paling hebat, terus dia mengabaikan yang ini. Berarti satu nanti dia terpuruk. Nah dari situ dia akan kurang konsentrasi, iya, tidak diterima, makanya dia tidak fokus untuk belajar. Nah dari situ kita sebagai guru, kita tidak boleh langsung menyalahkan dia. Kita lihat dulu, cari tahu dulu kenapa sehingga dia melakukan hal tersebut. Tentunya mungkin saja karena kebutuhan dasarnya tadi, kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan, yaitu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang anak-anak ini kadang mereka menjadi burung, kurang bersemangat karena mungkin apa yang mereka cerita ke kita tidak peduli, atau ke teman juga temannya tidak peduli, atau mungkin dia berprestasi tapi kita tidak merespon dia dengan baik. Bisa saja dari kebutuhan dasar yang ini dia akan bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Terus kita lanjut pada kesenangan, kebebasan lebih dulu, yaitu mandiri, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Di sini kalau kita lihat ya contoh pada proses pembelajaran, anak itu biasanya ingin selalu anak itu memiliki pilihan. Kadang kalau kita mengajar ya sebagai guru, kita tidak pandai untuk mengambil metode-metode ya, cara mengajarnya cuma begitu saja. Kadang anak itu dia bosan. Oleh karena itu kita harus seorang guru itu harus memiliki ide kreatif untuk bagaimana cara agar anak-anak kita itu senang dalam belajar. Mungkin saja seperti sains atau materi bisa kita bawa keluar ya untuk mengenal lingkungan dan lain-lain. Atau pada saat puasa desa membaca, mungkin saja bisa kita bawa ke tempat perpus. Mungkin anaknya lebih senang untuk belajar. Terus yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah ini lebih banyak saya fokus ke anak kelas 1 kelas 2. Karena anak kelas 1 kelas 2 ini kan pemikirannya masih ditekan. Oleh karena itu untuk membangkit mereka untuk semangat belajar, alangkah baiknya kita menerapkan pembelajaran belajar sambil bermain. Ya. Halo. Masih semangat? Masih. SD Negeri Mabututu? Luar biasa. SD Negeri Mabututu? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjut pada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini, kita melakukan sesuatu itu karena atas dasar motivasi. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu ada dua dasar ya, motivasi pada diri dan motivasi dari luar. Nah, di sini kita lihat motivasi dari luar itu motivasi ekstrinsik, yaitu kita melakukan sesuatu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya tadi seperti aturan. Kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, jadi kita melakukan karena tidak ada kesadaran dari diri. Kita hanya melakukan sesuatu karena merasa takut kena hukuman, melakukan sesuatu nanti dapat imbalan. Kalau tidak dapat imbalan berarti tidak melakukan. Nah, dari di sini siswa akan terbiasa seperti itu karena tidak ada motivasi dari dalam diri. Oleh karena itu kita perlu menerapkan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Artinya pada motivasi intrinsik ini kita sebagai guru ya, saya contohkan guru dulu. Kita melakukan sesuatu itu atas dasar diri sendiri tanpa adanya perintah dari kepala sekolah. Contohnya, saat kita melakukan sesuatu nanti kita takut kepala sekolah marah, nanti kepala sekolahnya tidak ada, berarti kita pasti tidak melakukan hal tersebut. Begitupun dengan anak. Nah, siswa itu dia melakukan sesuatu kalau ada kesadaran dari diri sendiri, sekalipun gurunya tidak ada, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, di sini kita lihatnya tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau masalah hukum dan konsekuensi ini saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar kan? Sudah ya? Iya sudah. Yang menjadi hal baru itu restitusi. Jangankan Bapak Ibu, saya saja hukum dan konsekuensi saya sudah dengar dari dulu. Tetapi kalau restitusi ini baru, iya baru. Kenapa baru? Baru saya masuk pada program grup penggerak ini baru saya tahu, oh ternyata itu restitusi seperti ini. Nah kita lihat, kalau berbicara dengan hukum, berarti kita lihat ya, hukum ini tidak terencana atau tiba-tiba. Nah kita lihat yang kedua itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terencana atau tiba-tiba. Saya contohkan, misalnya murid itu bolos atau terlambat misalnya. Terus kita sebagai guru, kita langsung tanpa tanya, tanpa tahu penyebab, kita langsung memberi hukuman. Contohnya berlari keliling lapangan atau memukul atau menyapu halaman atau membersihkan tempat lain-lain gitu. Itu merupakan hukum. Itu karena apa? Kenapa tidak terencana tiba-tiba? Karena siswa tidak tahu apa yang akan dihukum atau diberikan oleh guru. Hanya satu arah ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan tanpa persetujuan dari siswa. Guru seakan-akan mengambil alih, langsung melakukan hal tersebut. Terus yang kedua, bersifat satu arah, artinya guru saja tanpa sepakat dari siswa. Terus yang keempat itu berupa hukum fisik. Tadi saya bilang, kalau lari di lapangan berarti itu hukum apa? Fisik. Sementara kalau hukum psikis berarti mungkin guru tadi berbicara yang kasar, kurang enak didengar oleh siswa. Dan ini psikis ini nanti akan terbawa sampai besar. Memori mereka itu ingat sampai besar apa yang dikatakan oleh guru dari kecil sampai besar. Terus ya, kalau konsekuensi berarti terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Contohnya, misalnya kalau dia bolos atau dia terlambat masuk, kita berikan konsekuensinya apa? Apakah mungkin tambahan waktu agar dia bisa menyelesaikan pembelajaran yang dia tertinggal beberapa jam tadi. Itu merupakan konsekuensi. Jadi konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor kepada murid. Yang perlu kita tingkatkan itu di restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Pada restitusi ini, murid itu tidak diberi hukuman, tidak juga diberi konsekuensi, tetapi diberi penyelesaian. Penyelesaian ini nanti sebentar nanti pada segitiga restitusi kita akan bahas tentang restitusi. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan, maka proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang kedua, proses kolaboratif. Jadi kita berbicara dari menjalin komunikasi dengan murid, dengan siswa tadi, agar bagaimana cara solusinya untuk menyelesaikan suatu masalah tadi yang ia lakukan tadi.
Nah, sekarang kita masuk pada posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama itu menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, pada hukum, pada posisi 5 posisi kontrol ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu di posisi mana? Ya? Kalau saya mungkin ya, ada yang posisi penghukum, ada. Pada posisi membuat merasa bersalah ada. Posisi teman ada, pemantau ada, dan manajer. Nah, kita lihat nanti pada lanjut pada slide-nya. Kita lihat kan? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi penghukum, jika siswa tersebut tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka posisi penghukum ini dia akan melakukan hukuman, memberi hukuman kepada siswa dengan cara apa? Iya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan posisi kontrol penghukum. Nah, terus yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ketika siswa pada posisi tersebut, pada kasus di atas, dia akan melakukan hal seperti ini. Dia berkata pada siswa, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kata-kata tersebut yang ia akan lakukan kepada anak jika ia berada pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Itu pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Oke, next. Nah, jika pada posisi teman, maka ia akan mengatakan seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, pada posisi teman ini, kita melakukan siswa itu seakan-akan kita dan dia itu berteman. Itu pada posisi teman. Tetapi kalau menurut saya, jangan terlalu sebagai guru, nanti marwah gurunya bisa hilang. Yang itu yang saya pelajari ya. Takutnya jangan sampai siswa itu tidak menghargai kita. Itu pada posisi teman. Terus kalau pada posisi pemantau, pada posisi pemantau ini seperti tadi konsekuensi tadi. Kamu apa yang dikatakan pada posisi pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu perkataan pada posisi pemantau. Terus posisi yang terakhir apa? Manajer. Oke. Pada posisi manajer ini, dia akan berkata kepada siswa tadi, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, pada posisi manajer ini, dia tidak akan memberikan hukuman ataupun apa-apa, tetapi dia mencari solusi, menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya, main tebak-tebakan. Artinya pada perkataan tersebut apakah dia masuk pada posisi apa? Kita lihat yang pertama. Saya kecewa sekali. Pada pertanyaan ini saya ingin mengetahui kira-kira dari penjelasan posisi kontrol tadi Bapak Ibu bisa paham atau tidak. Jadi pada 5 pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menempatkan kira-kira pertanyaan seperti ini dia masuk pada posisi apa? Itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk pada posisi apa? Ya? Membuat merasa bersalah. Iya. Ya. Nanti sebentar kita lihat kira-kira jawabannya apakah benar atau salah. Iya, oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk pada posisi apa? Posisi kontrol apa? Hukum. Iya. Tadi bicara
masih pada posisi kontrol hukum, menghukum. Oke, kita lihat dulu, next dulu. Nanti sebentar baru kita lihat jawaban yang benar. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Oke. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Kita lihat jawabannya next. Iya, kita lihat ya jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya, yaitu penghukum. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, seorang manajer itu dia tidak pernah menyalahkan siswanya, tetapi dia mencari solusi. Terus, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman, karena dia beranggapan bahwa siswa adalah teman. Terus, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, pemantau. Iya, posisi pemantau ini dia punya posisinya sama dengan konsekuensi. Bisa paham? Oke, lanjut. Sekarang ya kita lihat kita masuk pada keyakinan kelas. Tadi kan kita sudah menjelaskan terkait dengan nilai. Iya. Oke, kita masuk pada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bisa ada yang bisa jelaskan mengapa keyakinan kelas, tetapi mengapa tidak bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita lihat ya, berbicara keyakinan dan peraturan. Kalau kita berbicara peraturan berarti ada hukum dan tata tertib. Iya. Tetapi kalau kita berbicara tentang keyakinan, berarti kita persetujuan. Namun kita lebih fokus pada diri, motivasi diri tadi, keyakinan diri untuk melakukan apa yang kita sepakati tadi. Dari di sini ya kita lihat ya, sementara peraturan atau aturan tadi lebih fokus pada tata tertib ya. Karena tata tertib itu saat dilakukan itu tidak melibatkan siswa. Namun keyakinan kelas ini kita lakukan, kita melibatkan siswa semua ya. Kita melibatkan siswa, kita menanyakan keyakinan siswa untuk menerapkan kesepakatan yang berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Nah kita lihat ya, pada keyakinan kelas ini, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Pada keyakinan kelas ini kita mengajak siswa ya untuk membuat kesepakatan. Nah, kalau biasanya dulu itu kita cuma dengar apa kesepakatan ya Pak? Ya. Kita tidak pernah mendengar keyakinan. Nah keyakinan kelas ini saja saya dengar baru saat ini, saat ikuti program guru penggerak ini baru saya tahu ternyata ada keyakinan kelas. Itu ada mirip-mirip dengan aturan, mirip-mirip juga dengan kesepakatan. Cuma bedanya di mana? Bedanya kalau keyakinan ini nilai-nilai ya, perilaku positif yang disepakati oleh siswa atas dasar keyakinan, kesadaran, motivasi dari diri siswa itu sendiri untuk melakukan kesepakatan terkait dengan keyakinan kelas tadi. Jadi siswa sendiri yang buat, disepakati oleh guru, kemudian siswa sendiri yang harus melaksanakan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab nilai-nilai yang telah disepakati mereka tersebut. Kita lihat
pada pembentukan keyakinan kelas ini kita lihat ya, bersifat abstrak, artinya nyata. Bapak Ibu lihat digambarkan kemarin hari Senin kemarin saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas 2. Itu fotonya pada kertas ini, anak-anak diminta ya untuk menulis pernyataan yang universal. Yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan yang universal. Pernyataan universal itu ditulis di kertas warna ini kemudian ditempel untuk dijadikan kesepakatan. Jika pernyataannya sama, maka kita seleksi. Seleksinya pernyataan tersebut kira-kira apa yang perlu kita angkat. Jadi kita sepakati, kemudian kita jadikan satu keyakinan di kelas tersebut. Nah, pada keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan yang kita angkat itu merupakan pernyataan yang positif. Kalimat yang positif. Kita tidak boleh mengangkat kalimat yang negatif. Kalimat positif seperti apa? Kalimat negatifnya seperti apa? Negatif itu misalnya tidak, jangan. Misalnya anak itu ya, kita melakukan kesepakatan di dalam kelas bilang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di dalam kata jangan itu berarti pernyataannya negatif. Untuk kita melakukan suatu kesepakatan terkait dengan keyakinan kelas ini, kita merubah dalam kalimat atau pernyataan positif dengan iya, buang sampah pada tempatnya. Kita contohkan juga, misalnya jangan berkelahi. Dan itu pernyataannya kan negatif. Oleh karena itu, kesepakatan yang kita lakukan itu kita ubah dalam bentuk pernyataannya positif. Maka pernyataan positif itu dengan menggunakan pernyataan atau kalimat universal tadi. Itu kita mengubah bagaimana? Kalau jangan berkelahi berarti harus bagaimana? Saling menghormati atau saling menghargai. Gitu. Jadi kemarin saya sudah melakukan yang di sana votingnya banyak yang belum terseleksi. Sementara gambar yang kedua sebelah di sini dan sudah terseleksi. Jadi dari sekian banyak pernyataan atau pernyataan yang ditulis oleh siswa tersebut, kita seleksi kira-kira berapa yang kita angkat, maka itulah menjadikan suatu kesepakatan atau keyakinan kelas pada kelas tersebut. Oke? Saya paham? Nah, nanti sebentar setelah dapat imbas atau ilmu yang saya berikan ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing agar kelas itu tujuannya agar siswa itu aman, terus bisa bertanggung jawab dalam melakukan hal-hal yang positif. Nah, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Tadi saya bilang restitusi ini saya dengar baru pada saat saya mengikuti program guru penggerak. Kalau dulu saya belum pernah dengar restitusi. Jadi kita lihat kenapa segitiga restitusi? Karena ada 3 tahap yang kita lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahap penyelesaian, yaitu tahap menstabilkan identitas, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan yang tadi sudah disepakati tadi. Oke, lanjut. Kita lihat pada tahap menstabilitaskan identitas ini itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahap menstabilkan identitas ini kita harus bertanya kepada siswa kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan atau kita tanyakan pada siswa seperti ini ya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal
Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah ini pada tahap menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu bisa mengadakan hal seperti ini. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas tadi, maka kita tidak boleh langsung menyalahkan mereka. Kita harus menjalin komunikasi. Setelah itu kita harus menyelesaikan. Jadi kontrol manajer tadi, ketika ada masalah, ia selalu melakukan atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Itu tahap pertama tadi. Terus kita lanjut ke tahap kedua. Seorang manajer, lanjut. Nah, pada posisi kedua ya, seorang manajer itu ketika terjadi kesalahan, dia akan melakukan tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, pada posisi ini, pada pernyataan yang kedua ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan tertentu. Jadi pertanyaan yang akan muncul pada posisi pada tahap kedua ini itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini anak-anak itu kita menanyakan alasan apa sehingga mereka melakukan hal tersebut. Tadi yang saya katakan sebelumnya ya, pada kebutuhan tadi. Jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka bisa saja mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu pada tahap ini kita mengatakan pertanyaan dengan seperti yang ada di depan. Selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada keyakinan kelas ini, kalimat-kalimat yang disampaikan itu apa keyakinan kelas kita. Nah tadi, kalau ia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, maka sebagai seorang manajer, ia akan tidak langsung menyalahkan, tetapi dia menanyakan apa keyakinan kelas kita atau apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seorang manajer terhadap anaknya ketika ia melakukan suatu kesalahan. Gitu. Terus kita lanjut pada saya akan menampilkan teori cara penyelesaian kasus terkait dengan teori segitiga restitusi tadi. Silakan. Contoh cara menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi.
Mati kong. Mati. Baik Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kasus tadi, cara penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga distribusi. Semoga apa yang saya berikan terkait dengan beberapa positif tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat diterapkan di kelas. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan diri kita sebagai amongnya, tadi sebagai manajer tadi. Nah, sebagai manajer yang menuntunnya, jangan menuntut, karena tugas guru itu bukan menuntut, tetapi menuntun untuk murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan bila perlu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Namun sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Iya. Belum. Kelas ini yang tahu? Belum. Oke, kalau belum, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan keyakinan anak-anak. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Jadi di sekolah kita itu ada peraturan kan? Ada peraturan, ada tata tertib yang harus kita patuhi. Nah, di dalam kelas itu begitu. Kita harus buat peraturan. Namun dalam bentuk apa? Dalam bentuk keyakinan. Nah, mirip-mirip kan? Tapi bedanya di mana? Bedanya kalau peraturan itu kita di sekolah itu membuat peraturan tidak perlu melibatkan anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas ini kalau dibuat melibatkan anak-anak. Karena keyakinan kelas adalah nilai yang disepakati oleh siswa dan guru. Kenapa dibuat keyakinan kelas? Karena supaya tujuannya supaya apa? Supaya kelas menjadi aman dan kita membuat peraturan dalam kelas dalam bentuk keyakinan supaya anak-anak bisa meyakini dengan dalam hati sehingga bisa melaksanakan dan bertanggung jawab dengan baik nilai-nilai yang sudah disepakati tadi. Nah, contohnya apa? Ibu contohkan. Konsentrasi. Ibu contohkannya. Misalnya kita sepakat tidak boleh berkelahi.
Bisa? Bisa paham? Nah, kalau begitu, sebentar. Ibu contohkan satu lagi. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalau ada kata jangan berarti ada kata negatif atau kata negatif. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan itu kita ubah dalam kalimat positif. Jadi apa? Kita membuat keyakinan memang menjadi menjaga dengan menggunakan kalimat yang positif. Oke, bisa paham? Kalau semuanya sudah paham, sebentar ibu guru akan membagi kertas warna ini kepada anak-anak satu orang satu. Menulis satu dua keyakinan. Nah, satu orang tulis satu dua keyakinan. Sebentar nanti tempel di kertas-kertasnya. Setelah tempel baru kita pilih atau kita koleksi kata-kata atau keyakinan-keyakinan yang perlu kita sepakati bersama. Oke? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapanya? Kita simpan lagi. Ada? Ada enam. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua apa? Ya. Ada kata kelima lagi. Oke. Yang satu apa? Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Afiat Saleh, sekolah kelas 2. Saya Ridwan Musa, kelas 2. Senang sekali, sangat semangat. Penting. Tanggung jawab, disiplin.